Tentu bagi wakil rakyat yang mereka lolos di 2024 ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ya. Kita melihat dan kita menyaksikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kontestan maupun para pendukungnya. Apa yang pernah menjadi sebuah visi dan misi atau janji-janji politiknya itu harus benar-benar dilaksanakan nanti. Tugas-tugasnya masyarakat tentunya telah menjadi acuannya ketika partisipasi masyarakat untuk hadir dalam pemilu ini hadir secara maksimal. Tahapan demi tahapan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg tahun 2024 sudah dilalui hingga pengumuman dan penghitungan jumlah suara saat ini masih dilaksanakan untuk selanjutnya nanti ditetapkan. Setidaknya KPU menetapkan kurang lebih di tahun ini ada sebanyak 3,269 juta lebih pemilih tetap menggunakan hak pilihnya. Masyarakat sangat antusias dalam menggunakan hak pilihnya dengan sejumlah calon yang dianggap berkompeten hingga akhirnya masuk dan lolos untuk sementara sebagai calon tetap wakil rakyat ataupun presiden dan wakil presiden yang selanjutnya menunggu keputusan untuk ditetapkan dan dilantik. Hasil sementara sudah ditentukan baik untuk calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Begitu pula calon wakil rakyat terpilih dari sejumlah partai peserta pemilu. Meski ada riak-riak kecil dalam tahapannya, namun pelaksanaan demokrasi kali ini berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai wakil rakyat terpilih, tentu tantangan ke depan itu tinggi ya. Karena bagaimanapun kita di negara Indonesia ini sudah menjadi dasar konstitusi ya. Bentuk negara adalah kesatuan republik ya. Dengan cara menentukan pilihan pemimpin itu adalah demokrasi ya. Apalagi setelah Undang-Undang Dasar diamandemen, maka Presiden, DPD, DPRD, sampai Bupati Wali Kota dipilih secara langsung ya. Dengan pemilihan secara langsung ini tentu bagi wakil rakyat yang mereka lolos di 2024 ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ya. Pertama, secara teori bahwa keseimbangan antara kekuasaan di legislatif dengan di eksekutif harus berimbang ya. Bahkan secara teori dari trias politika seharusnya DPRD ini adalah atau DPR ini mengawasi, mengontrol daripada eksekutif ya. Tetapi bagaimana kalau di DPR itu adalah single majority ya, seperti yang dikenal terdahulu, dan sekarang pun ada beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kota yang single majority ya. Tentu ini berdampak tidak baik bagi kontrol DPRD kepada eksekutif ya. Nah, kalau tidak ada kontrol, maka kekuasaan itu cenderung otoriter ya. Apa yang direncanakan dari eksekutif itu tinggal disetujui dari legislatif ya. Nah, kalau terjadi keseimbangan, maka kontrol itu akan bagus. Nah, inilah ke depan yang menjadi harapan daripada baik itu konstitusi termasuk masyarakat ya. Pemilu 2024 telah berjalan. Jadi kita menyaksikan Pilpres dan pemilu legislatif telah berjalan di seluruh provinsi di Indonesia. Kita melihat dan kita menyaksikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kontestan maupun para pendukungnya. Itu terlihat sangat terstruktur dan masif. Jadi dengan terjadinya beberapa dugaan kecurangan pemilu kali ini, kita warga Indonesia telah dipertontonkan dengan begitu banyak intrik politik dan lain sebagainya yang menyebabkan dipertontonkan kepada dunia beginilah kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu
segala permasalahan pemilu yang telah terjadi di tahun ini, harapan kami masyarakat Indonesia sekarang betul-betul mulai belajar bagaimana ke depan supaya pemilu-pemilu berikutnya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Pemilu sudah berakhir, ya tinggal menunggu daripada pleno di PPK dan penetapan di KPU. Dalam hal ini saya sebagai tokoh masyarakat melihat daripada antusias pemilih yang datang dan berikan hak pilihnya di TPS itu juga luar biasa. Nah, siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik buat saya. Itu yang terbaik. Nah, untuk yang terpilih baik legislatif ataupun di Pilpres itu sudah saatnya harus memikirkan nanti ke depannya apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat, apa yang harus diberikan kepada masyarakat, dan apa yang pernah menjadi sebuah visi dan misi atau janji-janji politiknya itu harus benar-benar dilaksanakan nanti, biar tidak nanti ketika naik nanti menjadi bumerang ke depannya. Ya, bagi teman-teman yang naik sudah barang tentu ke depannya harus memikirkan bagaimana kalau DPR mengemban aspirasi masyarakat itu biar benar-benar terlaksana, sehingga tidak menjadi slogan janji politik, sehingga tidak tercoreng nanti calegkah atau dari kontestan yang ikut di dalam perpartian itu. Baik, dengan sudah berjalannya pemilu legislatif dan pemilu Pilpres 2024, tentunya ini adalah merupakan sebuah apresiasi kita semua. Jadi pertama, bagaimana masyarakat sudah bisa menggunakan hak pilihnya secara maksimal, yaitu akan tentunya menjadi sebuah ukuran sejauh mana keberhasilan daripada masyarakat melihat figur-figur yang akan dipilih, yang sudah dipilihnya. Dan dengan maksimalnya kehadiran masyarakat, tentunya kepercayaan publik tentang apa itu peran legislatif sebagai bagian daripada yang ada di masyarakat dengan tugas-tugas yang masyarakat tentunya telah menjadi acuannya ketika partisipasi masyarakat untuk hadir dalam pemilu ini hadir secara maksimal. Jadi dengan sudah kita lihat dengan bagaimana presentasi kehadiran masyarakat, tentunya ini pun harus tetap menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama, khususnya kepada anggota DPR yang sudah terpilih khususnya sebagai legislatif, tentunya tetap akan memberikan ruang kerja kita ke depan untuk mengembalikan atau menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimana tugas-tugas legislatif ini harus dijalankan secara maksimal. Meski berjalan lancar, namun masih ada riak-riak kecil terhadap dugaan adanya kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan yang tentunya mencoreng pesta demokrasi. Kondisi ini tentunya menjadi bahan evaluasi semua pihak, bukan saja lembaga penyelenggara pemilu, namun juga partai politik maupun elit politik itu sendiri. Karena bagaimanapun riak-riak tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat untuk mengambil keputusan memilih, bukan sebaliknya golput. Terlebih, pesta demokrasi ini bukan hanya dilakukan tahun ini saja, namun rutin setiap 5 tahun dalam memilih kepala, calon pemimpin negara maupun daerah, serta wakil rakyat. Nah, kalau kita perhatikan perkembangan terhadap pemilihan baik itu yang legislatif pernah dilakukan secara langsung, tentu kondisi masyarakat yang dari hari ke hari, kondisi ekonomi yang sangat sulit, ya tentu semuanya akan berdampak dan mulai berpikir pragmatis ya. Ini tentu menjadi hambatan di dalam menentukan pemimpin yang terbaik lewat demokrasi ya. Karena standar yang akan dipilih bukan lagi karena kualitas, tetapi bagaimana kemampuan ekonomi daripada caleg tersebut ya. Ini juga sangat menentukan. Nah, kalau zaman dulu kita sangat tahu, bahkan kita merasakan di saat pemilihan salah satu contoh kepala desa yang dilakukan, kita pasti tahu siapa yang akan jadi kepala desa ya atau perbekal ya. Itu adalah yang memiliki bibit, bebet, bobot dan
mereka adalah memiliki pengabdian, modal sosialnya sudah cukup tinggi dari keturunan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kondisi sekarang sangat berbeda. Kita sangat sulit menebak siapa yang memiliki modal sosial yang tinggi. Terkadang dikalahkan oleh material. Kalau kita melihat dugaan kecurangan yang telah terjadi ini, marilah kita semua bisa belajar, dan harapan kami supaya diselesaikan secara konstitusional. Jangan sampai nantinya pemilu yang kita sudah sepakat dari awal kita lakukan secara damai, secara riang gembira, ternyata setelah terjadi hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kita, terjadi keributan-keributan. Kita harus sama-sama hindari itu. Marilah kita sikapi dengan arif bijaksana. Jika memang telah terjadi atau ada pihak-pihak yang telah menduga terjadi kecurangan, baik itu kecurangan yang terstruktur dan masif maupun yang bagaimana, nah itu mari kita selesaikan secara jalur konstitusi. Hal yang membedakan dari pesta demokrasi sebelumnya, kali ini keterlibatan kaum muda atau yang lebih dikenal dengan generasi Z mencapai 50% lebih dari total jumlah pemilih. Hal ini tentunya membuat sebuah gebrakan baru karena kaum milenial yang memiliki peranan penting dalam menentukan dan menghasilkan pemimpin ke depan. Terlebih ke depan dengan kemajuan zaman dan banyaknya perubahan yang ditimbulkan memerlukan kesiapan di segala bidang, terutamanya persaingan dan teknologi. Namun demikian, hal ini tidak berbanding lurus dengan keterwakilan generasi muda dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat yang saat ini masih didominasi oleh para senior yang sudah beberapa kali melenggang ke Senayan mewakili aspirasi rakyatnya di pusat. Generasi muda ini luar biasa. Setiap perubahan-perubahan, reformasi dan lain sebagainya itu adalah digagas dan didukung oleh kaum milenial dan anak-anak muda ya, termasuk mahasiswa ya. Nah, kalau kita memperhatikan hal tersebut termasuk waktu perjuangan kemerdekaan itu kan semua adalah anak-anak muda ya. Sehingga ada moto, berikan kami 10 pemuda akan guncangkan dunia begitu ya. Nah, ini adalah moto yang sangat mengharapkan dan memang generasi muda itu memiliki potensi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan ya. Sebagai anak-anak muda dan kaum milenial, pemikiran-pemikiran modern, pemikiran yang fresh ini semuanya dibutuhkan oleh bangsa dan negara ya. Dengan catatan ada beberapa hal yang juga harus dipelajari. Bagaimana kondisi Indonesia sebagai negara kesatuan, udah itu kemajemukan, kita juga memiliki adat budaya ya, budi pekerti dan lain sebagainya. Sehingga demokrasi liberal individu ini tentu juga tidak cocok untuk di Indonesia. Untuk itu bagi kaum generasi muda ada kecenderungan-kecenderungan yang masih individual, tentu ini perlu diperdalam. Bagaimana kita memahami kondisi Indonesia, jangan sampai sejarah yang dulunya cukup pahit, bahkan kena bentrokan antar suku, ras, agama dan lain sebagainya. Perbedaan ini untuk disatukan perlu pengorbanan yang luar biasa ya. Dalam tahun 2024 yang kita sebut adalah tahun politik. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah memberikan sebuah edukasi, melibatkan langsung generasi muda bicara masalah terlibat mereka dalam urusan masalah politik dari pemilihan khususnya DPRD, provinsi, kabupaten, kota dan juga RI dan juga DPD dan presiden. Jadi dalam proses inilah sebenarnya anak-anak muda sudah kita tahu bagaimana mereka melihat kehadiran seorang wakil masyarakat, kehadiran seorang calon legislatif dari harapan mereka untuk menjadi bagian daripada mendukung daripada bisa berjalannya kelembagaan yang ada di pemerintah ini secara baik. Jadi tentunya dengan proses ini kita harapkan sudah terlibatnya anak-anak muda secara langsung,
mau hadir dan memilih, dan mungkin bagian daripada tim-tim pemenangan yang ada di masing-masing calon. Jadi kita harapkan ini akan menjadi sebuah hal yang berkelanjutan untuk mereka terlibat langsung juga untuk menentukan, mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tentunya nanti, dengan melihat bagaimana melihat daripada visi misi calon, melihat daripada calon-calon pemimpin, bukan hanya dari gimmick-gimmick politik. Sebagai anak muda, kaum milenial saat ini merupakan pemilih yang kita lihat populasinya atau persentasenya itu terbanyak. Jadi sebagai kaum milenial, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, harapan kami sudah melek dalam politik, dalam demokrasi, sehingga dari para pemuda-pemudi ini betul-betul ke depan tidak memberikan suaranya itu untuk diperjualbelikan. Betul-betul suaranya itu diberikan kepada orang-orang yang memang berintegritas, yang memang memiliki kualitas, sehingga kita asumsinya itu bagaimana kita memilih itu sesuai dengan figur yang benar. Harapan kami juga bagaimana pemuda-pemuda ini juga bisa menjadi bibit-bibit atau tunas-tunas bangsa nantinya ke depan, supaya mereka bisa menjadi seorang politikus yang betul-betul berkualitas, berintegritas. Nah, sehingga harapan kami edukasi atau pembelajaran politik ini perlu juga diberikan kepada anak muda, dan bagi anak-anak muda yang sudah masuk ke partai politik tertentu, harapan kami anak-anak muda ini bisa belajar bagaimana menjadi seorang politisi yang mumpuni, seorang politisi yang berkualitas dan berkarakter. Nah, sehingga nantinya anak-anak muda yang seperti inilah yang akan menjadi calon pemimpin-pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kedepan tentunya sistem pelaksanaan pesta demokrasi akan terus berkembang dan penuh inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Karenanya para elit politik, baik itu dari kalangan tua ataupun milenial, diharapkan melek akan teknologi informasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam memperkenalkan diri maupun program kerja yang ditawarkan. Kedepan tidak lagi menggunakan cara-cara lama dengan cara mengumbar janji politik kepada masyarakat selaku pemilih, namun lebih pada kerja nyata yang telah dilakukan sebelum mencalonkan diri. Kalau kita melihat ke belakang ya, itu perpolitikan saya lihat itu masih mengacu pada sesuatu yang primitif, tetap memberikan sebuah gagasan-gagasan yang tidak mengarah kepada modernisasi. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi kedepannya saya rasa dengan suatu perubahan ini, ya mudah-mudahan nanti para dewan, baik yang di DPRD kota atau kabupaten, provinsi sampai DPR RI itu bisa merubah stigma itu. Ya, misalnya bagaimana kita memberikan sebuah anggota dewan itu memberikan sebuah gagasan atau ide-ide yang modern terkait dengan situasi yang ada di masyarakat sekarang, baik di dunia pendidikan, di dunia perekonomian dan sebagainya, apalagi di dunia hukum. Nah, itu harus benar-benar anggota dewan itu bisa memberikan, karena di anggota dewan itulah nanti akan dirancang di sana sebuah aturan atau undang-undang. Nah, ketika aturan undang-undang itu nanti Ketok Palu akan akan digunakan atau ditetapkan sehingga bisa dilaksanakan oleh masyarakat, itu adalah suatu hal yang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Itu memang keunggulan adik-adik kita dari kelompok milenial yang melihat tokoh itu. Kemudian visi misinya, program aksi yang ditawarkan ini menjadi fokus utama daripada kelompok milenial yang memang kita harus hormat dan salut sama mereka semua. Mereka inilah yang penentu masa depan bangsa kita ya, termasuk nanti pilihan-pilihan pada pilkada serentak. Kalau ini terjadi tentu kos politik untuk kedepannya akan jauh lebih murah ya. Cukup para calon berkampanye di media sosial yang menyampaikan program yang ditawarkan, cukup dengan gesturnya, tentu generasi milenial bisa melihat dari tatapan wajahnya, dari cara jalannya, dari apa yang disampaikan ya. Itu kemudian menjadi rujukan untuk memilih ya. Bukan kemudian masyarakat dikumpulkan di lapangan tertentu, hujan panasan ya, dikasih beras, dikasih nasi, kemudian balik lagi, besoknya datang lagi pada kampanye yang lain,
tentu itu akan satu energinya akan lebih banyak habis, kos politik akan lebih tinggi, mereka yang terpilih akan mayoritas menjadi orang korup. Kita sangat menyadari bahwa pilihan masyarakat yang dilakukan dengan demokrasi pemilihan langsung ini berbagai dampak bisa terjadi ya. Pertama, tentu setiap pilihan masyarakat ini didasarkan kepada perkembangan zaman ya. Karena ada kecenderungan masa yang akan menentukannya. Bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin atau masa begitu ya, yang ketokohan dan lain sebagainya, tetapi jika terlalu lama, kalau kita catat dari perkembangan demokrasi, begitu zaman Orde Lama, Presiden Soekarno luar biasa hebatnya, bahkan diangkat menjadi presiden seumur hidup. Tetapi karena zaman yang menghendaki terlalu lama berkuasa, maka beliau juga lengser begitu ya. Termasuk juga zaman Orde Baru Soeharto ya. Orang sangat tahu bagaimana kekuatan daripada pemerintah, TNI, Polri dan lain sebagainya, termasuk juga semuanya kekuasaan itu dimiliki ya. Tetapi karena zaman, karena waktu, itu akhirnya juga alam yang menentukan beliau juga lengser ya. Nah sekarang pun kita tahu dengan kekuasaan partai politik dan lain sebagainya yang sudah cukup lama, maka masyarakat pun mengevaluasi, memberikan pilihan-pilihan dan ingin mencoba yang lainnya. Selain Pilpres, tahun ini juga dilakukan pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah, tidak terkecuali Bali yang nantinya juga akan memilih kepala daerah. Hasil dari pelaksanaan Pilpres dan Pileg tentunya menjadi salah satu acuan bagi para pendukung maupun kandidat. Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan bagaimana kesalahan dan kekurangan proses helatan pesta demokrasi sebelumnya dibenahi sehingga nantinya Bali mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Begitu juga calon yang diusung oleh partai dan pemilih hendaknya menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani, bukan diperjualbelikan, yang nantinya juga akan berpengaruh pada calon yang dihasilkan. Hal ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat selaku pemilih untuk tidak golput. Ya, tahun 2024 ini memang sangat seru sekali, di mana pemilu ada di Februari dan kita nanti akan dihadapkan oleh pilkada serentak. Nah, ketika pilkada serentak ini kita hadapi, mari kita songsong ke depannya biar pilkada ini berjalan lancar dan sukses. Nah, untuk pilkada yang sukses itu tidak segampang yang kita pikirkan. Terbukti pada pemilu 2024 ini tidak segampang itu. Nah, apa yang menjadi visi misi untuk membangun sebuah Bali yang modernisasi dengan tidak meninggalkan kulturisasi, itu harus seorang kandidat harus memikirkan itu. Biar tidak nanti kandidat yang lupa hanya ingin ambisi terhadap kekuasaan, tapi melupakan sebuah tugasnya nanti di masyarakat, baik dalam bidang ideologi, politik, intelektual kami itu biar benar-benar dirasakan. Artinya seimbang. Tidak berpolitik aja kita berbicara, tapi ada bagaimana keamanan juga, bagaimana ideologi harus gitu, dan semuanya harus kita pikirkan. Nah, itulah yang menjadi tantangan di ke depan bagi kandidat-kandidat yang ingin mencalonkan diri baik di pilkada tingkat kota, kabupaten ataupun di pilgub nantinya. Harus memikirkan itu. Nah, dengan bercermin terhadap pesta demokrasi Pilpres dan pemilihan legislatif kali ini, ke depan juga kita di Bali akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah kabupaten kota. Dari pembelajaran yang kita alami, yang kita lakukan di saat Pilpres dan Pileg, nanti ini kita jadikan acuan ke depan buat pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah supaya tidak terjadi nantinya kecurangan-kecurangan yang seperti saat ini terjadi. Harapannya
para penyelenggara pemilu dan para pengawas pemilu juga betul-betul melaksanakan tugasnya itu secara jujur, arif dan bijaksana, sehingga tidak nantinya menunjukkan kualitas-kualitas SDM yang curang dan lain sebagainya. Jadi harapan kami sebelum hal itu terjadi, marilah kita secara bersama-sama bagaimana kita menjaga supaya pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah nantinya yang akan dilakukan di Bali bisa berjalan secara jujur, sehingga nantinya harapan kami bisa mendapatkan seorang gubernur yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Setiap pemilu, termasuk pemilu kada, ini akan juga dipengaruhi situasi masyarakat dari kepemimpinan nasional ya. Peta politik secara nasional tentu berpengaruh. Persoalan menang kalah itu tentu prosentasenya akan berbeda ya. Tetapi kalau berada di satu jalur kekuasaan dari pusat sampai ke daerah, tentu prosentase kemenangan bisa cukup tinggi ya. Nah, kalau sekarang peta politik berubah, tentu berpengaruh juga terhadap hasil pemilu nantinya di pemilu kada ya. Kita yakin bahwa masyarakat ini yang selalu diinginkan adalah perubahan. Sekecil apapun perubahan yang mereka harapkan tentu berdampak terhadap pemilu kada ya. Ini kita juga selalu amati bahwa keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan itu selalu ada ya. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat mempelajari, bagaimana masyarakat cerdas di dalam menentukan pilihan, apakah karena pemimpin itu memiliki sumber daya yang baik, pemimpin itu memiliki kemampuan yang luar biasa didukung oleh masyarakat, karena apa yang mereka lakukan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat ya. Terlepas dari hasil pesta demokrasi, masyarakat dan seluruh komponen lainnya diharapkan tetap mengedepankan kekeluargaan sehingga tetap terbina kerukunan. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi yang nantinya saling melengkapi dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat. Perbedaan jangan dijadikan alasan dalam menciptakan sebuah gangguan keamanan maupun yang berujung pada gesekan antar simpatisan maupun calon sehingga bisa menimbulkan gangguan keamanan. Terlebih, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia akan sangat terganggu jikalau terjadinya gangguan keamanan yang selama ini tetap terjaga. Masalah situasi pemilu itu tentunya menjadi acuan bagi masyarakat sudah cerdas dalam berdemokrasi. Jadi tidak lagi mungkin ada sebuah gesekan-gesekan dari walaupun kita beda pilihan, beda partai. Jadi tentunya kita sudah melihat masyarakat sudah bisa dewasa dalam berpolitik. Artinya melihat dari sebuah visi misi, gagasan, dan tentunya di lapangan pun kita lihat persoalannya, kondisinya seperti itu. Jadi fanatisme itu mungkin ada di masing-masing wilayah antara tim yang ada. Cuman dalam hal ini kami cenderung melihat sudah menurunnya, artinya black campaign yang dibangun di sehingga tidak membangun sebuah provokasi di masyarakat, sehingga pemilu ini berjalan tanpa sudah berkurang daripada isu-isu yang negatif. Ya, harapan untuk pilkada serentak tahun ini, bagaimana nanti para kandidat atau calon-calon ikut berkontestasi menunjukkan kinerjanya, memberikan sebuah harapan yang bagus kepada masyarakat, jangan muluk-muluk. Yang terpenting adalah antar kandidat itu tidak boleh saling menjatuhkan, saling menjelekkan, apalagi mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak bagus, yang tidak elok. Marilah kita berpolitik yang beretika, nanti sehingga nanti masyarakat di bawah sebagai yang mempunyai hak pilih tidak berbenturan. Tidak artinya karena pilihannya berbeda dia menjadi bermusuhan. Karena ini sebuah pesta, mari kita nanti ke depannya pesta ini kita benar-benar pesta yang riang gembira.
Saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia dengan berbagai persoalannya. Begitu pula dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang saat ini telah memasuki sejumlah tahapan. Tentunya menjadi harapan semua pihak untuk mengevaluasi diri dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi yang jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Apapun keputusan masyarakat selaku pemilih akan mempengaruhi nasib bangsa Indonesia ke depan, sehingga diperlukan sebuah keputusan sikap yang benar dalam memilih dengan menggunakan hati nurani. Di sisi lain, bagi wakil rakyat terpilih ataupun pemimpin bangsa ini tentunya diharapkan mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.